Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Suci Nuril Afifah dengan NIM 3 digit terakhir 120 dari Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2022 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Namun, dalam keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di kepulauan, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Pada pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, keunggulan dari dalam sejarah bahasa Indonesia tersebut yaitu masuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diwajibkan tidak berarti mendesak bahasa daerah yang masih berhak atau patuh dipakai berhubungan dengan kepentingan kebudayaan atau masyarakat. Akan tetapi berarti menambah keluasan alam dari anak-anak kita nanti. Mengabaikan bahasa daerah berarti merugikan laku kecerdasan jiwa kanak-kanak teristimewa jika bahasa daerah itu bernilai dalam arti kultural. Sebaliknya, mengabaikan bahasa persatuan juga akan merugikan kanak-kanak kelak teristimewa dalam arti kemasyarakatan. Sejarah dan kecerdasan masyarakat menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa budaya sebagai bahasa persamaan, pertemuan, dan persatuan Indonesia sebagai perkakas rohani dalam beberapa daerah dan bagi anak Indonesia. Dan dengan lahirnya kebudayaan Indonesia, bahasa Indonesia telah berhubung dengan kebudayaan itu.
Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bagi bangsa dan negara Indonesia telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan dan tulis dalam hubungan formal, dan terkadang juga informal. Di samping itu, sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu dan kebangsaan bangsa Indonesia. Dalam menapak masa depan, bahasa Indonesia diperhadapkan dengan perkembangan dunia yang sangat pesat, termasuk perkembangan teknologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi itu, menuntut bangsa Indonesia terlibat aktif dalam mempersiapkan diri memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan berkomunikasi secara global. Nah, untuk itu, seluruh komponen bangsa, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, termasuk siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan pejabat pemerintah, diharapkan dapat memikirkan dan mempertahankan agar bahasa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini dan tetap memiliki prospek yang tinggi. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan perannya dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya Indonesia. Hal ini dapat terwujud apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam berbagai. Nah, sekian penjelasannya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.